A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sya'atun wa lam yudakhiru fala yaqrabanna musallana." Hadis sahih riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Disahihkan pula oleh Al-Hakim. Rasulullah bersabda bahwa apabila seseorang mempunyai sya'atun, kemampuan, kemudian dia tidak mau untuk berkorban, maka kata Rasulullah jangan dekati tempat salat kami. Jadi para ulama telah menjelaskan hadis ini bahwa kemampuan ini apa? Yang punya kemampuan ini yang bagaimana yang wajib untuk korban. Makanya ulama mazhab dua pendapat tentang ini. 3 imam mazhab selain Imam Abu Hanifah mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. 1 imam mazhab Abu Hanifah mengatakan hukumnya wajib kurban. Nah, apa yang dimaksud dengan sya'atun, kemampuan? 1, orang yang mampu itu orang yang tidak masuk dalam golongan mustahik untuk utamanya, yaitu fakir dan miskin. Yang mana disebut dengan fakir, maka fakir itu orang tidak punya lapangan pekerjaan yang tetap. Itu fakir. Kalau bahasa kita hari ini, ya serabutan. Pagi hari ini dia kerja tempat lain, mungkin besok dia kerja tempat lain. Maka inilah yang disebut dengan fakir. Nah, kemudian bagaimana orang miskin itu? Kriteria orang miskin itu seperti mana kriteria dalam zakat fitrah yang harus kita salurkan. Orang miskin itu adalah orang yang punya pekerjaan tetap tapi tidak cukup. Jadi dia tidak cukup. Ada pekerjaan tetapnya tapi nilai pengeluarannya setiap bulan jauh lebih besar dibandingkan uang yang masuk daripada pendapatannya. Jadi mungkin dia tempel sana tempel sini bisa hidup. Nah, itulah karunia Allah. Jadi makanya ini yang disebut dengan fakir miskin. Ini tidak wajib kurban. Nah, kemudian kriteria yang lain kalau di zaman Nabi, orang yang mempunyai tunggangan. Jadi orang yang mempunyai tunggangan itu di zaman Nabi itu sudah dianggap orang yang layak untuk kurban. Kalau hari ini kan tunggangan kita bukan kuda atau unta, sayyarah, yaitu kendaraan. Jadi kendaraan ini apa? Ya kendaraan ini cuma ulama ya pasti sayyarah. Kakinya 4, ya, berarti roda 4. Jadi kalau sudah punya kendaraan mobil, itu sudah punya kemampuan untuk berkorban sebenarnya. Tidak ada alasan. Ya kalau pemerintah kita kalau salurkan bantuan apa DTKS, ya, itu kan ada juga syaratnya. Kalau dia sudah punya mobil, rumahnya bertehel, maka tidak dapat bantuan dari untuk keluarga prasejahtera, keluarga miskin. Begitu juga aturan agama. Jadi andai kata seseorang sudah mampu membeli mobil sayyarah, itu sebenarnya sudah wajib untuk kurban pada dirinya. Nah, begitulah kira-kira. Kemudian kalau saya pribadi bahkan ada syarat yang lebih kecil, Ustaz. Nah, sering saya sampaikan juga di sini, yaitu yang masih berasap. Itu hukumnya kan makruh, yang masih rohan. Ya sebenarnya memang wajib untuk korban walaupun dia ikut serikat. Jadi kita ingat serikat itu adalah korbannya orang-orang bakir. Ya. Serikat itu adalah korbannya orang-orang yang agak sedikit. Sebentar kita bahas. Nah, jadi maksudnya kenapa? Karena orang yang merokok saja itu dia mampu mengeluarkan uang rokok paling kurang 25.000 hari ini per bungkus. Artinya kalau Anda merokok, letakkan juga duit, simpan. Kalau kita mau menabung 7.000 perak. Jadi setiap beli 1 bungkus rokok, sisipkan 7.000 perak supaya ikut tabungan. Ambil yang korban yang paling sedikit, yaitu serikat. 7.000 perak dikali 30 hari. Sekarang orang rokok itu 1 bungkus 1 hari. Jarang orang merokok di bawah 1 bungkus. Kalau 1 bungkus 1 hari, 7.000 perak juga kita sisipkan per hari, berarti 7 kali 30 hari kurang lebih 200 per bulan.
200.000 itu sudah boleh untuk ikut tabungan. 200.000 kali 10 bulan berarti 2 juta. Tambah dia 2 bulan berarti 2.400.000. Tambahnya sedikit kalau kelompoknya 2,5 umpama. Sekarang rata-rata kelompok berserikat 2.500.000. Berarti tinggal tambah 100.000. Maka dia sudah bisa korban. Hanya dari sisipan setiap beli rokok dia sisipkan 7.000 rupiah. Sudah wajib dia. Ini seandainya kalau mau lihat kemampuan kita. Kenapa? Kadang hari ini juga orang mampu beli barang yang mahal dengan sistem cicil. Dia mampu beli barang yang mahal. Jadi padahal untuk korban ini tidak perlu disisipkan khusus. Bahkan hanya 7.000 perak sebenarnya per hari. Sekarang kalau kita lihat finansial yang ribawi, konvensional, ya kita bisa lihat tawarannya kan menggiurkan. Ini hanya 10.000 per hari. Memang itu cicilan, sebenarnya mungkin 3 juta, ya, atau sekian. Tapi dia perkecil per hari 10.000 per hari 20.000 supaya orang tertarik untuk ambil kendaraan, ambil rumah dan sebagainya. Karena kita bisa, kenapa yang menjadi kemampuan ini sehingga dijelaskan oleh para ulama sebenarnya korban ini bukan hanya kemampuan materi 100%. Apabila memang sudah ada keinginan dan kebiasaan kita berkorban setiap tahun, maka dorongan itu senantiasa ada. Itu otomatis. Apalagi kalau kita serahkan gaji sama ibu-ibu, itu manajemennya luar biasa. Perempuan itu lebih pintar simpan duit. Ya walaupun mungkin kita tidak serahkan semua, tapi biar mereka yang tahu sehingga kita bisa korban setiap tahun. Maka kata Rasulullah, fi kulli ahli baitin, setiap rumah sebenarnya kata Nabi, setiap rumah, fi kulli amin, setiap tahun, yudah mereka harus korban sebenarnya. Karena nikmat Allah terlalu besar untuk kita. Jadi kata Rasulullah sebenarnya setiap rumah, setiap keluarga, setiap tahun harus korban. Ya walaupun tergantung nanti kita pakai korbannya, niat kita korban pakai mazhab 3 mazhab atau pakai mazhab Imam Malik, kan begitu. Jadi kalau kita pakai mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad dengan Imam Abu Hanifah, kalau satu keluarga 5 orang, tahun ini saya dulu korban kepala rumah tangga, tahun depan nanti saya ganti dengan istri saya, tahun depan nanti saya ikutkan anak saya, tahun depan anak berikutnya, itu boleh. Kita mau pakai mazhab Imam Syafi'i. Kalau kita mau pakai mazhab Imam Malik, lebih simpel lagi. Saya korban tahun ini 1 ekor kambing, saya niat untuk 1 keluarga, boleh. Jadi kedua-duanya boleh. Yang tidak boleh ini, yang tidak korban sebenarnya, kan begitu. Jadi yang penting niat kita awal, saya mau pakai mazhab Imam Malik, bawa 1 ekor kambing ini untuk 1 keluarga, boleh, silahkan. Tapi dengan catatan ikut aturannya. Kalau imam mazhab Imam Syafi'i kita pakai niat, maka atas nama 1 orang saja yang disunahkan supaya keutamaannya bagus. Jangan menggunting asfar, kuku, wasya'run, rambut kita dulu sampai nanti hewan korban kita disembelih. Maka kalau ikut mazhab Imam Syafi'i, yang atas nama itu saja, yang sebaiknya jangan memotong rambut dan kuku. Tapi kalau kita ikut mazhab Imam Malik, kita lihat seperti itu, maka 1 keluarga jangan potong kuku, potong rambut sampai sembelihannya dipotong. Nah, tinggal begitu saja. Jadi saudaraku sekalian, sehingga jumhur 70% korban adalah sunnah muakkadah. 30% saja di mazhab Imam Abu Hanifah bahwa korban itu adalah wajib. Karena di mazhab Imam Abu Hanifah selalu saya ulang-ulang dibagi. Wajib itu ada wajib, ada fardu. Itu di zaman Abu Hanifah. Maka yang wajib di zaman Abu Hanifah termasuk salat witir. Itu wajib. Termasuk itu kurban. Itu wajib di mazhab Abu Hanifah. Tapi bukan fardu. Kalau fardu itu ya salat 5 waktu.
puasa Ramadan. Jadi dia bagi antara wajib dengan fardu. Jadi di mazhab Imam Abu Hanifah itu perkara-perkara ini dia wajibkan. Apalagi landasan hadis Nabi, sebenarnya setiap orang bisa berkorban satu keluarga itu tiap tahun. Kalau kita punya kemauan sebenarnya, kalau kemampuan nggak bisa diatur. Karena kita selalu diberikan rezeki Allah, kita tidak dulu-dulu, tidak mungkin tidak ada rezeki dalam 1 tahun. Kalau kita berusaha, pasti ada. Kemudian saudara yang berbahagia, An-Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu, "Sahibtu adha ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku bersama dengan Nabi salat Idul Adha, kata Jundub. Falamma kada salatahu, ketika salat itu sudah selesai, bin nasi benazarun ila ganamin kadzurihat. Fakal, Nabi biasanya kalau habis salat Idul Adha bertanya, lihat, Nabi keliling. Karena sahabat Nabi itu kurbannya di rumah masing-masing. Jadi di zaman Nabi dulu, di depan rumahnya masing-masing. Jadi tidak ada panitia kurban itu di Masjid Nabawi. Karena Nabi sudah tahu kurban ini adalah ibadah perorangan, person natural, tidak ada hubungannya dengan ibadah di masjid. Walaupun nanti ada kepanitiaan, karena Nabi pernah serahkan ke Ali bin Abi Thalib. Tapi memang yang paling banyak di zaman Nabi itu orang sembelih sendiri kurbannya. Ini lagi persoalan, tidak semua orang bisa membeli, kan begitu dosa. Jadi Nabi itu biasa keliling. Karena memang aturan kurban ini memang berat. Jangan sampai kita buat di masjid ini korban pribadi. Orang yang korban tidak mengerti, akhirnya masjid yang kita pakai. Sebentar kita bahas. Kemudian Nabi sempat lihat ada satu rumah sahabat, kambingnya sudah terpotong-potong, bahkan sudah dikemas. Jadi Nabi tanya, ini kambing ini kok sudah dipotong? Oh, katanya sebelum salat. Wah, maka kata Rasulullah, apabila kejadian seperti manzaba qabla salati falyazba syatun makanaha, cari hewan lain korban kembali. Karena yang kau potong sebelum salat Idul Adha itu hanya menjadi sedekah biasa. Kalau mau niat korban harus sesudah salat Idul Adha. Nah, ini mungkin ada sahabat ini, yang namanya sahabat manusia seperti kita, mungkin mau praktis cepat. Jadi saya potong memang sebelum sembahyang supaya habis salat Ustaz tinggal anak bagi-bagi. Ente masih kerja, anak sudah distribusi. Kan begitu. Padahal aturan korban tidak salah. Tidak demikian, salat dulu. Timbul pertanyaan fikih. Apa pertanyaan fikih? Bagaimana seandainya seseorang yang niat kurban, kemudian dia ketiduran, tidak salat Idul Adha. Setelah dia bangun, orang di masjid sudah selesai salat. Apakah dia bisa kurban? Karena dia tidak salat Idul Adha, boleh. Dia langsung sembelih saja korbannya. Karena antara salat Idul Adha dengan ibadah kurban itu hal yang terpisah. Jadi tidak ada masalah. Saya tidak salat Idul Adha. Ternyata persoalan-persoalan ini dibahas di kitab-kitab fikih memang ada terjadi. Akhirnya dia tidak mau korban gara-gara tidak salat Idul Adha. Padahal tidak ada urusannya. Bisa jadi namanya manusia kita ketiduran, capek, persiapan lebaran dan sebagainya, tiba-tiba kita ketiduran. Pas bangun bukan hanya salat subuh yang tinggal dengan Idul Adha sekali. Bagaimana posisi seperti ini? Tetap korban, salat. Jadi Nabi suruh cari hewan korban lain. Wa ma lam yakun zabaha falyazbahu ala samillah. Jadi barang siapa sudah selesai salat Idul Adha, maka bacakan bismillah korban kalian, kata Nabi. Al-Barra bin Adib An-Anas bin Malik, Nabi SAW. Ini bagaimana korbannya Nabi? Ini status hukum. Jadi kita ringkas deh. Kita ringkas.
Saya masih ada pengajian di Parigi, di pagi panitia kurban mau dikasih pengajian. Nah, itu bagus juga ini yang di Parigi ini. Jadi supaya panitia kurban juga mengerti. Jadi sebelum ada dilaksanakan kurbannya, panitianya dikumpul. Jadi nanti punya di situ nanti diperdebatkan semua apa masalah-masalah kurban ini. Memang banyak. Karena tahun lalu kata mereka sampai daging itu masing-masing orang korban sudah jengkel datang ambil dagingnya mau pulang. Nah, jadi yang begitu yang ditakuti. Memang jadi panitia ini repot. Kalau masing-masing di rumah aman. Nah, jadi panitia ini repot. Ini status hukum mana yang terbaik dalam jenis hewan korban? Mana yang terbaik? Apakah sapi, kerbau, kambing, kibas, ganam? Mana yang terbaik? Onta dalam korban ini. Jadi dua versi pendapat empat mazhab. Imam Syafi'i, Imam Hanafi dengan Imam Ahmad pendapat sendiri. Kemudian Imam Malik berpendapat sendiri tentang keutamaan hewan korban ini. Karena dua sahabat, jadi bukan mereka punya pendapat. Antara Ibnu Abbas dengan Ibnu Mas'ud, mereka melihat Nabi bersama-sama, mereka dua pendapat. Maka inilah yang disatu sama Imam Mazhab. Jadi pendapat yang pertama, yang tiga imam, yang mana hewan kurban yang utama? Yang pertama badan. Badan itu adalah onta laki-laki ataupun onta betina atau onta jantan yang besar dan gemuk. Itu di mazhab Imam Syafi'i. Jadi onta ini kan ada beberapa nama. Dalam Al-Quran ada namanya ibli, ada namanya ba'ir, ada namanya jamal. Tapi kenapa dipakai badan? Bisa onta betina atau onta jantan. Jadi korban ini Nabi pakai kata-kata badan, berarti korban ini boleh betina, boleh jantan. Jadi boleh betina, boleh jantan. Jadi yang kedua, bakar sapi atau kerbau. Yang ketiga, kibas atau ganam, domba atau kambing. Yang keempat, berserikat. Itu di bahasa Imam Syafi'i. Apa dasar hadisnya? Hadis sahih Bukhari Muslim. Kata Rasulullah, man sa'atul ula, siapa yang datang pertama di hari Jumat, maka dia korban seperti badan onta. Siapa yang datang as-satu saniyah, datang di saat yang kedua, dia kurban bakar seperti korban sapi satu ekor. Siapa yang datang di saat yang ketiga, dia seperti korban kambing ganam satu ekor. Siapa yang datang di saat yang keempat, dia seperti sedekah ayam dan jajah. Siapa yang datang di saat yang kelima, dia sedekah sebailah, seperti sedekah telur saja. Maka setelah itu malaikat tutup catatan. Jadi kalau di hari Jumat itu jangan sampai dinominasi pengesara. Kalau mau kita yang tidak sempat korban, orang-orang fakir, orang-orang miskin, ya kan? Itu datang, cepat-cepat datang ke masjid supaya ambil pahala kurban ini. Ini nanti terakhir Pak Tamrin terus ya dapat pahala kurban. Paling awal datang salat Jumat. Jadi kita berlomba juga, karena itu ada pahala kurban di hari Jumat itu. Bukan berarti kita datang terlambat, hatib sudah di mimbar, Jumat kita tidak sah, tetap sah, tapi kita cari keutamaan. Paling lambat kita orang yang kelima, kita bersedekah nilai pahalanya. Walaupun hanya sedekah telur ini sudah tidak korban, kikirnya minta ampun, sudah salat Jumat paling terakhir datang, paling awal pulang. Jadi apa sudah kalau sudah begini amal kita yang mau diharapkan untuk tukar dengan surga? Mungkin kan? Nah, ini masa Imam Syafi'i. Kemudian masa Imam Malik. Di masa Imam Malik yang tinggi kurban itu satu ekor kibas atau kambing. Itu yang tertinggi di masa Imam Malik. Kemudian sang unta, kemudian sapi, kemudian berserikat. Artinya apa? Jumhur semua ulama menetapkan berserikat ini korban paling bawah, keutamaan paling bawah. Makanya ada istilah
korban berserikat itu korbannya orang-orang fakir sebenarnya. Korbannya orang-orang sedikit bagi orang yang kaya. Karena dia bisa beli 1 ekor. Tapi karena sudah terpaksa 1 saja, berserikat saja. Nah, kenapa alasannya ini? Karena satu hadis Nabi yang sahih. Rasulullah bersabda, Anas ini 12 tahun tinggal sama Nabi. Dia melihat setiap keadaan Nabi SAW kana yubaki bikana sayyid amlaini aqranaini wa yusamma yukabbiru wa yada'u rijlahu ala sifahihima. Saya melihat Nabi selama saya dengan Nabi, tiap tahun Nabi berkorban kibas 2 ekor. Jadi Nabi itu kalau berkorban paling kurang 1 ekor. Tapi kebiasaan Nabi itu 2 ekor. Kibas ini apa? Kibas ini domba yang besar. Domba yang besar. Apa katanya? Amlaha. Amlaha ini apa? Nabi itu suka yang warna hitam kurbannya. Warna hitam, amlaha itu kalau dalam bahasa Arab, kepalanya ada putih-putih, di bagian kakinya ada putih-putih. Jadi korbannya Nabi itu Nabi cari yang begitu. Akran itu apa? Tanduknya bagus. Tanduknya itu bagus. Kemudian sanin itu apa? Gemuk. Mungkin lebih gemuk dari saya, Pak. Gemuk sanin. Jadi ini korbannya Nabi bisa kita hayalkan. Kemudian sanin. Sanin dengan sanin. Kalau sanin gemuk, kalau sanin mahal. Jadi luar biasa standar korbannya. Jadi makanya ini yang dipakai dari Imam Malik, sehingga Imam Malik bilang korban yang terbaik itu 1 ekor sendiri. Itu mazhab Imam Malik. Kenapa? Dia lihat seperti ini korbannya lagi gagah besar. Kalau kambing yang mungkin kambing yang kita lihat sekarang apa? Bandotnya, model bandot kalau di Jawa itu sekarang harganya bisa sampai 10 juta. Jadi bayangkan korbannya Nabi, dan Nabi rata-rata 2 ekor, paling kurang 1 ekor. Nah,